karena good. Siapa tahu yang belum ikut nanti bisa melihat rekamannya ya. Eh, jadi ini kami mohon maaf sekali lagi ya, kok terkesan mendadak karena begini, ini dilaksanakan sebelum semester dimulai. Nah, kenapa kok perlu ada konsen? Jadi begini, kondisi disabilitas itu ternyata bisa masuk di dalam data pribadi, data yang boleh untuk tidak diketahui oleh umum. Nah, oleh karena itu, kami hari ini intinya ingin meminta izin kepada adik-adik semua, apa diperbolehkan kami menyematkan tanda disabilitas di namanya, atau menginfokan kondisi adik-adik ke kemahasiswaan, ke administrasi akademik, dan sebagainya. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Nanti Bu Sinta yang akan menerangkan ya, kenapa kok eh, bukan harus mau ya, tapi lebih baik mau untuk disebutkan datanya, karena ketidaksinkronan data dari kami sampai ke prodi, sampai ke bagian kemahasiswaan, itu ternyata membatasi akomodasi atau fasilitas-fasilitas yang menjadi hak adik-adik semua. Karena kami tahu, tapi prodi tidak tahu, kami tahu, tapi kemahasiswaan tidak tahu, itu akhirnya jadi sulit sekali menyinkronkan. Contoh adik-adik mau wisuda, butuh JPI. Karena data ini tidak terintegrasi dengan pihak yang mengurusi wisuda, akhirnya adik-adik malah jadi tidak dapat fasilitas. Padahal kita sudah siap, hanya saja karena miss ini tadi. Nah, oleh karena itu, mulai semester depan, harapan kami, data-data adik-adik itu yang boleh diketahui umum, itu tidak detail, hanya misalkan disabilitas apa, perlu bantuan apa, itu aja, misal ya. Nah, itu bisa kami sampaikan ke pihak-pihak yang memerlukan. Kenapa? Ya supaya sinkron. Nanti takutnya bagus di sini, tapi kok di sana saya tidak mendapatkan hal yang sama. Karena datanya tidak terintegrasi di satu UB. Oleh karena itu, saya harap ini PR-nya hari ini adik-adik bersedia ya, bersedia. Ini saya mengharapkan ya bukan memaksa ya, tapi sedikit mencoba untuk adik-adik itu lebih mau ya. Supaya apa? Supaya kami lebih mudah memberikan layanan, adik-adik juga mendapatkan manfaat. Jadi kalau bisa nanti diterangkan oleh Bu Sinta, Pak Lutfi, kenapa perlu melakukan disclose kita bilangnya ya. Kemudian nanti consent formnya seperti apa itu akan diceritakan di forum ini. Harapan kami yang hadir hari ini bersedia untuk tanda tangan itu dan mengajak temannya yang lain karena kok baru 30-an yang masuk. Sementara data mahasiswa penyandang disabilitas aktif di UB itu sekitar 89. Ini bahkan belum separuhnya. Nah, ini sedih ya. Saya sedih ya. Kalau saya yang mengundang kok banyak yang hadir karena mungkin karena tidak ada konsumsinya Bu Sinta. Harusnya kuenya dikirim ke rumah. Enggak ya, susah ya. Oke, semoga hari ini bisa ya kita dapatkan. Saya perlu sekali kerjasama dari adik-adik semua ya demi kami memudahkan layanan pada adik-adik dan juga seluruh UB. Ini bisa dengan satu kata, satu langkah bisa memfasilitasi teman-teman penyandang disabilitas. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya bimbang setengah jeblok ya karena saya tepar 1 minggu. Susah Sampai belum. membasahi syaratnya jebobok itu. Saya bingung deh, Ibu. Nggak usah diterjemahkan. Oke, baik. Kita masuk ke materi yang pertama dari Pak Lutfi dulu, yang sudah kucek-kucek mata sepertinya. Ya, silakan Pak Bangun Lutfi. tidur itu kayaknya. Iya, terima kasih Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Zubed. Saya malah belum menyebut nama Zubed. Eh, Halo kawan-kawan, seperti yang dikatakan Bu Zubaid tadi, eh, ada kebutuhan untuk melakukan disclose atau membuka identitas kita atau identitas teman-teman sebagai penyandang disabilitas di UB karena ini bagian dari layanan. Artinya gini, kalau misalnya teman-teman tidak membuka identitasnya, maka kemudian kami juga akan kesulitan untuk memberikan layanan. Jadi
Ini layanannya bentuknya apa, kepada siapa, kemudian model pembelajarannya di perkuliahan seperti apa. Itu yang perlu eh, disclose identitas ini menjadi pintu masuk ya, yang perlu kita lakukan gitu ya. Cuman memang ini adalah bagian dari eh, kerahasiaan data atau privasi data. Saya akan melakukan presentasi dikit saja sebenarnya. Saya hanya membuat beberapa slide. Saya juga eh, hari kemarin juga berdiskusi dengan Bu Cindy yang risetnya sebenarnya juga tentang privasi data sebenarnya. Cuman beliau belum bisa melakukan presentasi karena eh, cuti hamil gitu ya. Coba saya mau apa namanya share screen. Kelihatan ya? Kelihatan ya betul. Udah, Mas. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang yang ada di Indonesia tentang eh, sebenarnya gini, yang perlu teman-teman pahami adalah Nah, di eh, bagian fitur CC, kamu sebentar. suaranya saya mah. Oke, kita Oh, kita balik lagi. balik. Oke, Masuk, masuk, masuk. Masuk. pertama perlu kita pahami bersama bahwa data itu rahasia, data pribadi kita itu rahasia. Jadi sebenarnya kita tidak diperkenankan untuk meminta misalnya fotokopi KTP ke teman kita, nggak bisa sebenarnya. Pun kita juga nggak tidak sebenarnya tidak diperkenankan untuk mengirimkan misalnya salah satunya adalah fotokopi KTP atau misalnya fotokopi KK ke orang lain karena itu adalah bagian dari privasi data. Nah, itu diatur. Nah, semua warga negara Indonesia itu punya hak untuk datanya dilindungi. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Itu hak kita. Nah, kemudian apa namanya? Di saat yang sama kita juga punya kewajiban menjaga data kita. Jadi kita nggak bisa kemudian fotokopi fotokopi ijazah atau fotokopi KTP kita dipakai untuk bungkus bungkus apa gorengan gitu. Itu juga sama juga. Itu kita sebenarnya sedang melanggar hak kita. Nah, untuk mengenai data pribadi itu kita punya regulasi sebenarnya. Nah, regulasinya ada di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Persoalannya baru diatur di tahun 2022 dan kemudian di tahun 2024 kemarin data kita bobol. Itu sebenarnya adalah bentuk bagaimana eh, pemerintah inkompeten ya menjaga data kita sebenarnya. Karena hak kita adalah data kita untuk jaga kerahasiaannya. Termasuk juga apa namanya pemerintah harus menjaga bahwa data kita nggak boleh kemana-mana. Terkait data pribadi, PDP ini berlaku sejak 2024. Sebenarnya agak sangat telat karena kemudian harus menunggu data bobol dulu gitu ya. Harusnya sudah berlakunya sejak 2000, sejak diundangkan ya, sejak 2022. Nah, itu berefek ke kita saat ini. Persoalannya adalah untuk memberikan layanan untuk kawan-kawan disabilitas di kampus itu juga harus dibuka dulu identitasnya. Apakah seseorang difabel atau enggak. Nah, kalau di saya, di dosen, saya punya aplikasi namanya Syadu. Tiap akhir perkuliahan biasanya saya melakukan presensi ke mahasiswa, dipanggili satu-satu. Nah, tiap nama di presensi daftar nama itu ada tulisan seseorang difabel atau enggak dan jenis disabilitasnya apa. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah membuka
identitas mahasiswa difabel atau enggak, kan selama ini belum ya, belum menanyai kalian, kamu mau enggak data kalian dibuka? Nah, proses kita hari ini adalah kita meminta teman-teman untuk, yuk, kita mau membuka data kita. Tapi dengan catatan, UB akan melindungi data kalian, tidak keluar kemana-mana. Karena sebagai institusi negara, sebagai aparatus negara, kita punya kewajiban. Nah, ini bedanya. Kalian dikenai hak, hak kalian, data kalian rahasia. Di saat yang sama, kami punya kewajiban melindungi data kalian biar tidak kemana-mana, bocor kemana-mana. Itu ya. Itu jadi ada relasi hak dan kewajiban gitu ya antara eh, kalian sebagai warga negara, sebagai mahasiswa, UB sebagai institusi eh, pemerintah gitu ya. Nah, apa itu data pribadi? Ini yang diatur dalam undang-undang ini ya. Data pribadi termasuk juga misalnya data informasi kesehatan, data biometrik, misalnya sidik jari itu termasuk, data tentang retina kita itu termasuk biometrik, data genetika itu termasuk. Jadi kalian itu misalnya, yang paling sederhana misalnya eh, kalian tuh anaknya siapa, kalian punya anak namanya siapa, itu termasuk data genetika yang paling sederhana. Kemudian catatan kejahatan itu juga termasuk dalam data pribadi. Negara harus melindungi data ini biar tidak bocor kemana-mana. Kemudian ada data anak. Ini selalu saya lakukan, data anak saya. Misalnya, saya tidak pernah mengupload eh, video atau foto anak saya di manapun di media sosial saya. Itu baru apa namanya? Salah satu bagian dari data anak. Termasuk ketika kalian masih misalnya berusia di bawah 18 tahun, maka sebenarnya kalian eh, punya hak untuk tidak mau mengupload foto atau apapun itu ya ke internet. Kemudian ada data keuangan pribadi, catatan pribadi, rekening bank dan lain-lain. Itu eh, kita punya hak untuk tidak mengungkap itu. Kemudian data lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan. Ini sangat yang nomor 7 ini sangat apa namanya sangat lentur karena eh, biasanya sangat yang semacam ini tuh data lainnya sangat-sangat banyak macamnya gitu ya. Nah, terkait dengan disabilitas, kondisi disabilitas itu sebenarnya bagian dari apa catatan identitas sebenarnya. Apakah kita membuka atau tidak itu bagian dari hak kita. Termasuk misalnya informasi kesehatan itu bagian misalnya ada salah satu mahasiswa yang misalnya tercatat dia skizofrenia misalnya, dan skizofrenianya itu adalah dia masih melakukan terapi atau pengobatan misalnya, itu bagian dari informasi kesehatan yang diatur dalam undang-undang ini. Kalau misalnya seseorang tidak mau data itu diungkap di publik, tidak masalah karena itu hak. Cuman kewajiban kami sebagai penyelenggara, bagian dari penyelenggara negara, bagian dari pemerintah, kampus dalam hal ini, melindungi itu tidak kemana-mana. Nah, ini data bersifat umum. Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, eh, nah, ini yang nomor 6 nih. Ini yang data pribadi yang dikombinasikan yang bisa mengidentifikasi seseorang. Disabilitas masuk di kategori nomor 6 ini. Dari dua jenis data pribadi dan data yang bersifat umum, ini kemudian melekat di setiap orang sebenarnya. Melekat di tiap orang. Artinya kita sebenarnya nggak masalah, misalnya tidak mengungkapkan nama lengkap kita kepada orang yang lain misalnya, kalau kita nggak mau, karena itu bagian dari hak kita. Nah, ini yang saya bilang tadi, Universitas Brawijaya memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi mahasiswa. eh, Kita punya kewajiban untuk melindungi itu biar data ini tidak keluar kemana-mana kecuali dalam koridor layanan mahasiswa. Karena itu teman-teman nanti diberi isian sebenarnya nggak terlalu panjang juga untuk menyetujui bahwa data informasi tentang disabilitas itu
bisa dibuka, tapi dibukanya pun sangat terbatas, hanya kepada orang-orang tertentu. Salah satunya adalah dosen. Nah, dosen ini juga, sorry, informasi ini atau data ini juga dibuka untuk misalnya TIK, karena keperluan teknis ya. Siapa yang disabilitas, maka namanya akan diberikan tanda disabilitasnya apa. Data ini juga nanti akan di-share untuk di PLD, kawan-kawan di PLD, karena itu keperluannya untuk memberikan layanan. Intinya adalah melalui acara ini kita memerlukan persetujuan dari kawan-kawan bahwa datanya itu eh, didisclose atau dibuka. Namun catatannya adalah pembukaan data ini hanya untuk keperluan ini saja, bukan untuk keperluan yang lain. Karena kalau misalnya untuk keperluan yang lain, kemudian data itu disalahgunakan misalnya, hal yang paling buruk misalnya, maka yang akan kena itu adalah Brawijaya. Sama seperti saya misalnya, saya nggak mau data anak saya itu dibuka oleh siapapun misalnya. Maka saya tidak akan memberikan nama anak saya, foto anak saya, dan segala macam berkaitan dengan anak saya misalnya. Atau bahkan istri saya. Saya tidak mau istri saya itu diekspos di publik misalnya. Nggak masalah. Entah di dunia maya atau di dunia nyata misalnya. Ya sudah, berarti siapapun yang mengekspos identitas istri saya, maka saya bisa menuntut orang yang bersangkutan misalnya. Karena data itu bersifat rahasia sebenarnya. Dan kita punya hak untuk membuka atau menutup informasi itu. Itu ya, itu poinnya. Poin berikutnya adalah mahasiswa UB memiliki hak untuk dilindungi identitasnya. Ini menjadi tugas kami, menjadi kewajiban kami, menjadi eh, pekerjaan UB yang harus dijaga kerahasiaannya. Jadi seperti yang diminta dari Bu Zubed tadi, eh, untuk memberikan apa namanya? Pertama untuk memberikan layanan yang lebih optimal lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan persetujuan dari teman-teman lain, teman-teman yang ada di sini, bahwa datanya itu dibuka untuk keperluan layanan, bukan untuk keperluan yang lain. Memberikan layanan. Itu nanti silakan diisi di consent form namanya. Form atau formulir kesediaan melakukan disclose data. Hal semacam ini sebenarnya di Indonesia agak-agak asing ya, karena kita mengumbar-umbar data pribadi kita. Fotokopi KTP kita kasih ke orang, orangnya itu mau eh, nyalek biasanya. Entah nyalek atau nyalonin jadi wali kota, biasanya minta fotokopi KTP atau ijazah kita fotokopi di tempat fotokopian. Ijazah kita dijual, habis itu jadi tempat gorengan atau nasi bungkus misalnya. Eh, kita coba untuk mengawali layanan yang lebih proper karena eh, ya ini awalan ya, karena di banyak negara lain kalau kita mau mengungkap data kita harus meminta persetujuan yang punya data dulu. Itu kita coba untuk eh, benar-benar menghargai bahwa data itu adalah privasi. Kita menghargai hak milik seseorang gitu ya. Mungkin semacam itu Bu Sinta, Mbak Sinta. Nanti kita mungkin akan lebih interaktif aja di sesi tanya jawab ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Lutfi. Baik, selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, gitu ya. Oke, Mas Lutfi minta tolong di stop share screen, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang urgensi pengungkapan kondisi bagi mahasiswa difabel untuk di lingkungan Universitas Brawijaya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Answi juga nih tentang bagaimana di privasi data itu kemudian perlu disimpan dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa sih butuh pengungkapan butuh untuk disclose ya atau pengungkapan
kondisi bagi teman-teman Madif. Yang pertama adalah penyediaan akomodasi yang layak. Jadi kenapa hmm, butuh didisclose dulu, butuh diungkapkan dulu, baru bisa mendapatkan akomodasi yang layak. Karena sifatnya adalah kita mencarikan fasilitas yang kemudian sesuai untuk dukungan belajar teman-teman gitu. Jadi hak yang kemudian bisa teman-teman peroleh adalah mendapatkan fasilitas yang kemudian mendukung pembelajaran teman-teman. Peran universitas itu adalah menyediakan fasilitas ini gitu dan juga kebijakan-kebijakan yang ramah untuk teman-teman Madif. Dengan contoh akomodasi mulai dari aksesibilitas ruang kelas, layanan juru bahasa isyarat, bahan ajar, dalam format aksesibel dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah disability awareness bagi pengakses data, bahwa butuh kesadaran bagi setiap orang yang mengakses data, termasuk dosen dan tenaga pendidikan maupun mahasiswa lain, untuk menyadari kebutuhan teman-teman Madif itu apa. Jadi itu harus disadari terlebih dahulu, nggak asal sekedar mengakses saja gitu. Maka yang selanjutnya akan kami lakukan itu adalah sebelum eh, pihak lain meminta untuk disclose informasi tersebut, akan ada edukasi yang kemudian diberikan tentang bagaimana sih komunikasi dan berinteraksi dengan Madif secara inklusif dan penuh empati. Dengan upayanya adalah yang ditekankan misalkan tidak menggunakan bahasa yang diskriminatif, kemudian menawarkan bantuan dengan cara yang sopan gitu, dan tidak memaksakan, kemudian memastikan juga bahwa setiap kegiatan akademik dapat diikuti oleh Madif tanpa hambatan. Sebentar. Yang selanjutnya adalah seiring dengan yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi tentang privasi, jadi adalah perlindungan data. Jadi tugas kami pula nanti bahwa melindungi data teman-teman. Jadi diakses oleh pihak-pihak yang berwenang saja dengan aturan yang akan ditetapkan setelah ditetapkan. Dan privasi ini fungsinya adalah data teman-teman nanti tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan data tersebut. Gitu. Nah, urgensinya kenapa kemudian butuh mengungkapkan datanya adalah yang pertama mendukung kampus yang inklusif dan ramah difabel. Jadi supaya lingkungan kampus ini menjadi lebih inklusif lagi, sehingga butuh kerjasama semua pihak gitu ya, supaya kampus ini menjadi lebih inklusif. Tidak bisa hanya kerja SLD saja, tidak bisa hanya subdirektorat layanan disabilitas saja yang bekerja, tapi butuh semua elemen di dalam kampus ini untuk mewujudkan kampus yang inklusif ini. Kemudian yang selanjutnya adalah harapan kami teman-teman itu tidak ragu untuk mengungkapkan kebutuhan kalian ya, supaya kampus ini bisa tahu memberikan ruang yang tepat itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah kampus juga akan lebih aktif untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung bagi teman-teman Madif. Nah, siapa saja yang nanti akan mengakses data kalian? Yang pertama adalah layanan akademik UB, kemudian layanan kemahasiswaan UB, layanan konseling UB, layanan kesehatan UB, dosen pembimbing akademik kalian, kemudian dosen kelas kalian, orang tua, dokter, dan juga psikiater. Nah, informasi apa saja yang nanti akan diberikan yang akan kami kelola ya gitu adalah data diri, jenis disabilitas, laporan hasil asesmen kondisi disabilitas, dan yang terakhir adalah laporan hasil asesmen kebutuhan layanan. Nah, ini nanti akan diungkapkan kepada orang-orang yang butuh mengakses data kalian. Jadi orang-orang mereka ini akan mengakses data teman-teman. Seperti itu. Tentu saja dari saya. Mungkin kita mau tanya jawab dulu kah, Mas Lutfi?
Iya, boleh, boleh sih. Oke, kita persilakan kita buka sesi tanya jawab dulu sebelum masuk ke sesi pengisian nanti dengan Mas Taim. Silakan mungkin teman-teman ada yang mau silakan teman-teman ada yang mau bertanya. Ya, ada yang mau bertanya teman-teman? Halo, guys, kalian tidur kah? Enggak kok Bu, Ngantuk. saya dengerin kok Bu. Eh, Terkait dengan itu Bu, sebetulnya yang ingin yang terpikirkan barusan adalah apakah ini nanti apabila kami magang, hal ini Mm-mm. juga diberitahukan kepada selain dari karena itu menjadi persyaratan wajib ya, tetapi karena informasi ini nanti juga akan diberikan, sekiranya apakah ada komprom hal-hal tertentu yang dikompromikan kalau misalnya informasi ini diberikan ke mitra magang. Terima kasih, Oke, Bu. oke, makasih Karin. Untuk mitra magang sejauh ini masih belum menjadi list yang akan mengakses data kami sih Karin. Eh, ada baiknya nanti saya kita diskusikan lagi dengan Bunsu ya, Bu. Atau Bunsu masih di sini ya? Oh, sudah pindah ke acara yang lain, Bunsu. Oh, di sini tapi sebenarnya di lain. Sorry, sorry. Bentar. Eh, Nanti akan kita diskusikan lagi ya, tapi yang jelas data ini disimpan hanya untuk diakses oleh di lingkungan Brawi saja, di lingkungan kampus saja sih Karin, tidak untuk di luar lingkungan kampus gitu ya. Dokter, Baik, psikiater pun juga kan yang terintegrasi dengan yang di kampus itu. Nah, kaitannya dengan yang di lokasi magang, itu nanti kalian bisa disclose sendiri gitu. Nah, itu yang kemudian kalian akan ada proses untuk mengadvokasi diri kalian sendiri. baik, Bu, baik. Itu Terima kasih, Karin. Bu. Sama-sama Karin. Ada lagi? Jadi pada akhirnya ketika magang, si mahasiswa ini yang akan menyampaikan sendiri gitu ya, Sin ya, ke tempat magangnya gitu ya. Betul, betul Mas. Nanti mahasiswa sendiri yang nanti akan menyampaikan sendiri ke tempat magang. Ini salah satu bentuk kalian untuk mengadvokasi diri kalian sendiri gitu ya. Karena kan eh, kita semua berhak mengadvokasi diri kita sendiri. Termasuk teman-teman Madif juga. Maka ketika kalian magang pun juga menjadi ruang bagi kalian untuk melakukan advokasi. Gitu. Menyampaikan apa yang kemudian menjadi kebutuhan kalian, akomodasi apa yang kemudian dibutuhkan, dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu, Mas Mahali, Mas Nestain, Mas Riza, Buzu, ya ada. Ada atau tidak? Teman-teman yang dari Fakultas Hukum atau VIA yang misalnya punya riset tentang apa informasi publik atau data pribadi ya. Belum. Mau nambahin. Monggo, Mas. Oke. Jadi untuk kegiatan magang sendiri atau PPL ya, mungkin kalau yang jurusan pendidikan, itu kan biasanya nanti program magang itu kan diselenggarakan oleh pihak fakultas. Nah, itu kita biasanya tidak bisa mengintervensi itu. Kita hanya bisa memberikan akomodasi pendampingan, biasanya di awal saja itu pun. Nah, jadi sepertinya juga perlu ditanyakan juga kepada pihak fakultas itu ketika apa namanya membuat program magang itu gimana selama ini integrasi datanya seperti apa, terus kira-kira data apa yang bisa di-share kepada pihak ketiga di tempat magang itu. Nah, namun selama ini ketika PLD itu merekomendasikan kepada Madif untuk
magang di perusahaan. Kayak contoh kemarin kita ada kegiatan magang dengan PT Sinarmas ya, PT Bank Sinarmas itu. Nah, eh, sebelum ada kegiatan magang itu, kita membuat namanya perjanjian kerjasama. Nah, di dalam pasal-pasal di perjanjian kerjasama itu sudah diatur nanti kira-kira yang bertanggung jawab atas data yang akan di-share itu nanti siapa saja, terus data apa aja yang bisa di-share itu sudah diatur di dalam pasal-pasal di perjanjian kerjasama itu. Nah, itu yang kita laksanakan antara PLD ya dengan pihak perusahaan. Cuma untuk yang kegiatan-kegiatan magang yang dipayungi oleh fakultas, nah ini yang mungkin PLD sendiri kurang tahu selama ini kegiatannya seperti apa. Itu, itu aja sih, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Mas Rasto. Ya, Pak. Bentar, tak minum dulu sebentar. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Nestain. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin kita bisa langsung masuk ke agenda berikutnya aja kali ya. Beneran nih nggak ada. Besar ya? Tenang, nggak usah. Ya nggak usah. Oke, selanjutnya adalah sesinya Pak Nestain. Monggo Mas Nestain yang akan memandu pengisian formnya. Mungkin bisa disampaikan dulu, ditunjukkan dulu ke formnya apa saja isinya, nanti baru di flash ke teman-teman untuk link pengisiannya. Jadi kita bisa mengisi formnya di jam ini juga. Gitu. Monggo Mas Nestain. Nestain. Aduh, Mbak, bentar. Oh, masih buka Hmm, formnya tadi. oke. Oke, baik teman-teman. Ini nanti mungkin apa namanya? Saya akan menjelaskan dulu ya. Kira-kira isiannya apa saja nanti yang perlu diisi di form tersebut. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Oke, baik teman-teman. Di dalam form itu nanti yang akan diisi oleh teman-teman itu nanti ada beberapa ketentuan ya. Seperti yang pertama ini, yang pada paragraf pertama ini, saya bacakan aja. Dengan mengisi formulir berikut, Anda memberikan wewenang tertulis kepada Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik. Dalam hal ini diwakili oleh Subdirektorat Layanan Disabilitas. Karena SLD ini kan di bawahnya Direktorat Administrasi Layanan Akademik. Namun yang bertanggung jawab di sini adalah diwakili oleh Subdit Layanan Disabilitas. Untuk apa? Untuk mengelola data terkait dengan kebutuhan layanan akademik. Segala bentuk informasi pribadi yang Anda berikan kepada Universitas Brawijaya bersifat rahasia. Jadi seperti yang disampaikan di materi sebelumnya tadi bahwa eh, informasi-informasi data teman-teman nanti itu akan dijaga. Jadi dalam arti hanya apa pihak-pihak tertentu saja yang memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi data pribadi teman-teman semua.
Kayak contoh mungkin apa dosen pembimbing atau dosen pengajar atau akademik dan sebagainya. Jadi ada eh, tidak semua ya, tidak semua. Terus Anda dimohon untuk membaca formulir ini dengan cermat. Nanti kita bisa lihat bersama-sama. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui staf layanan disabilitas atau di email di emailnya PLD atau di WhatsApp-nya PLD ya. Nah, di sini ada beberapa isian yang perlu diisi seperti email untuk mengisi formnya nanti. Terus ada isian nama lengkap. Ini nama lengkapnya teman-teman ya. Terus ada NIM, nomor induk mahasiswa, terus nomor WhatsApp, terus nama orang tua atau wali, terus nomor kontak aktif ya ini. Nomor kontak aktif orang tua atau wali. Nah, ini nanti biasanya kenapa harus mencantumkan nomor orang tua atau wali? Itu karena kita eh, ada di beberapa kasus itu kita perlu mengontak orang tua teman-teman atau wali teman-teman kayak gitu untuk bertanya sesuatu atau untuk memastikan sesuatu itu. Nah, biar nanti kita tidak perlu mencari-cari lagi kontak orang tuanya teman-teman, nanti bisa mengisi di form ini juga. Terus prodi atau jurusan teman-teman gitu. Terus fakultas. Terus di bagian kedua nanti ada isian tentang pernyataan ya. Yang pertama itu adalah jenis lembaga atau perorangan yang boleh diberikan data. Jadi di sini nanti adalah eh, lembaga-lembaga atau orang-orang yang menurut teman-teman itu boleh diberikan akses data. Jadi kira-kira lembaga apa saja atau siapa saja yang menurut teman-teman itu teman-teman itu membolehkan untuk mengakses data pribadi atau data teman-teman semua ya. Kayak contoh di sini, eh, katakanlah saya sebagai orang yang ngisi ya, orang yang ngisi form ini, oh saya ingin saya membolehkan layan apa lembaga layanan akademik UB untuk mengakses informasi data pribadi saya. Terus eh, layanan konseling UB juga boleh untuk mengakses data pribadi saya. Terus mungkin oh dosen kelas juga boleh deh kayak gitu. Terus orang tua atau enggak dokter atau psikiater atau psikolog. Nah, kayak gitu. Karena apa? Ini nanti sebagai acuan kira-kira lembaga-lembaga mana atau siapa-siapa saja yang eh, boleh mengakses data teman-teman semua. Nanti kalau menurut teman-teman tidak diperbolehkan, wah saya nggak mau nih apa layanan kesehatan UB mengakses data informasi saya. Gitu. Nah, nanti bisa diklik aja tidak boleh diberikan. Gitu. Di sini sudah ada pilihannya sendiri. Itu. Nah, terus di sini juga ada ketentuan jenis informasi apa yang boleh diberikan atau yang boleh di-share. Gitu. Contoh di sini ada data diri, ada ragam disabilitas atau laporan hasil asesmen kondisi disabilitas itu. Terus ada laporan hasil asesmen kebutuhan layanan gitu. Nah, nanti kira-kira jenis informasi apa aja yang boleh eh, diberikan atau di-share kepada lembaga-lembaga atau perorangan ini tadi kayak gitu. Nah, kalau sudah nanti diisi baru nanti lanjut ke tahap berikutnya. Dengan ini saya menyatakan bersedia memberikan izin kepada Subdirektorat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya untuk mengelola data dan informasi yang diberikan yang berkaitan dengan layanan disabilitas gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman
selama ini kita memang sudah melakukan kegiatan ini ya. Jadi apa namanya? Kita membagikan data, kita apa namanya? Share data kepada pihak dosen atau ke pihak akademik kayak gitu. Cuma sebelum-sebelumnya kita itu tidak ada dasar. Nah, seharusnya sebelum melakukan atau memberikan data informasi teman-teman itu memang berdasarkan form ini kayak gitu. Nah, oleh sebab itu kita eh, apa ya, sebelum terlambat ya, tidak ada kata terlambat lah istilahnya. Jadi kita melakukan kegiatan ini, pengisian consent form ini tuh. Kayak contoh, oh ini ada satu mahasiswa apa nilai akademiknya jeblok kayak gitu. Nah, jadi pihak dosen atau pihak akademik fakultas itu perlu mengakses data teman-teman itu. Perlu tahu nih, ini kenapa alasannya kok nilainya jeblok? Apakah karena eh, kedisabilitasannya yang menyebabkan nilai akademiknya itu turun atau seperti apa? Nah, mungkin mungkin dosen pembimbingnya atau dosen kelasnya itu perlu tahu kayak gitu. Nah, itu bisa diberikan eh, data teman-teman ini kayak gitu. Itu mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan atau mungkin masih ada yang Mas, Mas Nestaim, sorry, ada tadi barusan diingetin Mas Lutfi, ada dua pihak lagi yang harusnya dimunculkan untuk mengakses data. oh iya nggak apa nanti bisa disusulkan Eh, sebelum diisi kayak gitu. eh, ada ketua departemen sama ketua program studi. Oh iya, iya, bentar. Saya Hmm. tambahkan di sini ya. Nambahin aja di situ di bawahnya dosen kelas. Ya, boleh. Ketua departemen Wah, sama ketua program studi. Departemen belakangnya nggak usah T, Mas. oh iya, Udah itu aja. Siap. kita taruh di bawah. Ada lagi Sudah itu aja, Mas. atau mungkin ini yang jenis informasi yang boleh diberikan atau Sudah cukup kayaknya, Mas. Karena kan kita cuma bisa mengakses data. Kita punya datanya juga cuma itu ya. oke oke. Hmm. Thank you, thank you. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Hmm? Karen, silakan. Ya, Karen. silakan. Baik, Mas Nasa sebelumnya izin bertanya, Mas, terkait aku ingin mengklarifikasi dulu. Definisi nilai jeblok itu artinya apa ya? Ah, Oke, mm, definisi nilai jeblok itu ya, mungkin IPK-nya di bawah apa ya, di bawah dua kayak gitu. Itu kan sudah menurut menurut kalau dilihat dari apa namanya eh ko- ketentuan nilai itu kan sangat sangat apa ya, sangat di bawah lah. Mungkin ya. Bu Sinta bisa menjelaskan lah kalau nilai jeblok itu kira-kira seperti apa gitu. Atau mungkin berapa kategori nilai jeblok itu. Baik. Saya izin masuk nambahin lagi ya ke Makarin Iya, ya. Bu. Jadi Hmm, nilai yang dimaksud dengan nilai jeblok itu dalam satu semester itu misalkan kamu lebih banyak nih, jangan sampai ya. Gitu. Ada mahasiswa yang nilainya itu lebih banyak E-nya daripada D-nya gitu. Jadi banyak nilai yang kosong, banyak nilai yang kemudian ya gitu. Akhirnya kan dalam satu semester itu bisa jadi dia nasakom, jadi cuma satu koma. Dan itu kan sudah masuk mahasiswa itu masuk kriteria mahasiswa yang dievaluasi. Nah, imbasnya apa sih Karin kalau kena evaluasi itu dan teman-teman yang lain? Mahasiswa yang kena evaluasi itu dia ada kena ancaman dia akan kena dia disuruh mengundurkan diri atau DO karena tadi dia kena evaluasi gitu. Nah makanya eh, tracing kenapa kalau misalkan nilainya kok nilainya jelek, kenapa sih ada kondisi apa sih, ada hal apa yang kalau dilakukan belakanginya gitu, itu juga itu yang kemudian perlu di disclose, jadi kita bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu supaya karena evaluasi. Memang evaluasi
mahasiswa yang kena evaluasi itu bukan satu semester itu langsung kena evaluasi, enggak, tapi 2 semester berturut-turut gitu. Jadi misalkan gitu ya, semester ini dapat dapat 2,1 itu sudah ancang-ancang bersiap itu. Semester depannya dapat 1, nah itu udah kena evaluasi, sudah sudah ancaman bahwa dia mau mengundurkan diri atau DO seperti itu Karin. Saya Baik, boleh baik, Bu. menambahkan dikit, Bu Sinta. Gitu. Oke. Jadi untuk definisi IPK jeblok tadi memang bisa kita lihat perkembangan per semesternya. Yang paling krusial itu adalah semester 4. Karena evaluasi studi biasanya kita lakukan 2 tahun kuliah. Jika IPK di bawah 2, otomatis Anda DO. Itu apa, kena evaluasi, akhirnya Anda tidak bisa melanjutkan kuliah. Maka dari itu sangat krusial tuh semester 3, ya 1, 2, 3 krusial sebenarnya ya. Tapi sebenarnya semester 3 kalau kita lihat IP-nya 2,2 atau 2,1 kata Bu Sinta tadi, berarti semester 4 ini harus ditreatment supaya tidak nantinya hasilnya di bawah 2. Itu Anda bisa otomatis tidak bisa melanjutkan kuliah. Itu mungkin ya. Untuk selebihnya mungkin jeblok itu mungkin awalnya 3,5 tiba-tiba kok jadi 2,3. Ini kan pertanyaan kenapa ternyata patah hati misalkan. Nah itu boleh boleh kita kemudian mencoba membantu sekiranya apa untuk memperbaiki nilai. Gitu ya. Makasih. Baik. Begini, Bu. Soalnya dalam kasus saya itu seperti ini. Kalau dibilang IPK-nya masih bagus, masih 3, sekian. Eh, semester 1 IPK-nya 4 sempurna. Nah, tapi di semester 2, 3, dan 4 ini yang menjadi perhatian saya adalah ada beberapa dosen-dosen yang eh, bagaimana ya? Mohon maaf kata mungkin agak sedikit rasis begitu. Karena di semester 5 ini ketika saya lihat kemarin evaluasinya justru tidak ada nilai yang C plus begitu Bu. Tapi di semester 2, 3, dan 4 itu ada satu gitu. Dan itu dosen-dosennya ada yang mohon maaf kata dinilai dari kategori teman-teman saya pun, oh dosen ini memang agak agak ada stigma seperti ini dari dosen ini. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana ya Bu ya baiknya? Terima kasih Bu. Ya, jadi gini, sebetulnya untuk melihat penilaian dosen itu kita harus hati-hati karena kan sekarang itu instrumen penilaian itu banyak, Mbak. Karena OBE itu bahkan per CPMK harus ada evaluasi. Kalau saran saya, ini karena kita tidak tahu ya bagaimana kasusnya, mahasiswa diperbolehkan menanyakan nilai, mempertanyakan hasil evaluasi kepada dosen sebelum nilai akhir difinalisasi. Jadi kalau memang dirasa ada ketidakfairan atau apa ya, indikasi bahwa penilaiannya tidak benar, itu mahasiswa boleh mempertanyakan kepada dosen tersebut dengan cara yang baik ya. Kira-kira kenapa, apa yang membuat turun nilainya, itu boleh dicoba ditanyakan. Karena kalau rasis atau tidak memang susah untuk dibuktikan ya Mbak Karin ya. Ini kami belum tentu juga bisa menjustifikasi. Jadi kan ini Iya harus iya Bu. hati-hati. Iya Bu, Jadi iya Bu. Kan, boleh boleh haknya mahasiswa mempertanyakan. Jangan takut. Jangan iya iya takut Bu. bertanya kok sekiranya saya benar kok nilainya jelek. Coba ditanyakan baik-baik karena itu hak mahasiswa. Dan dosen wajib memberi penjelasan. Jadi boleh Iya Bu. ditanyakan dulu ya, ya Baik Bu, Mbak baik Bu. Karin. Atau lewat PA. Dosen PA Anda bisa memediasi dengan dosen pengampunya. Boleh curhat ke PA-nya, Bu, kok kayak gini ya? Barangkali dosen PA-nya bisa kemudian membantu untuk mempertanyakan ya. Gitu ya, Mbak Saat Karin. Iya Bu, ya Bu. Soalnya saya agak sedikit mangkal sebetulnya karena semester 1 dan semester 5 ini itu bahkan di semester 5 ini kan secara logika semester 5 adalah semester yang paling sulit karena memang di situ adalah yang paling banyak dari secara materi ataupun dari keperluan entah itu organisasi ataupun kegiatan. Tetapi yang menjadi aneh adalah di semester 5 ini justru saya tidak ada nilai yang C plus sama sekali dan tidak ketemu dosen-dosen yang dalam tanda kutip dinilai bermasalah di semester 2 dan 2, 3 dan 4. Jadi eh, dari sini sebenarnya saya juga ingin mendapatkan perspektif terhadap hal itu dan terima kasih atas jawabannya Bu karena juga memberikan pandangan bagi saya. Terima kasih Bu. Sama-sama, Mbak Karin. Ada yang lagi yang mau bertanya selain Karin? Masa dari tadi cuma Karin aja yang tanya?
eh, mungkin itu tadi ini aja ya apa namanya itu hanya salah satu contoh saja terkait Mm-mm. dengan nilai jeblok tadi. Sebenarnya kalau dilihat apakah permasalahannya apakah terkait nilai saja itu sebenarnya banyak banget kalau permasalahan mahasiswa itu yang membutuhkan eh, data teman-teman untuk di share itu. Cuma itu tadi saya cuma mengambil salah satu contoh saja. Mungkin yang lain. Eh, Coba mau menambahkan Mbak Sinta dan Monggo, monggo Mas. Bu Zubed tadi. Eh, apa namanya? Ketika teman-teman mendisclose, mengisi form tadi, kemudian membuka diri, identitas dan lain-lainnya, dan tentu saja kami berkewajiban untuk merahasiakan dan hanya untuk kebutuhan tertentu saja yang ada hubungannya dengan akademik kalian. Eh, Ibaratnya gini, ketika katakanlah ada contoh kasus gitu ya, contoh kasusnya Mas Nasta ini adalah nilai yang turun. Nah, tidak serta-merta kemudian langsung beritanya adalah berita tentang apa namanya DO dan lain-lain tadi ya. Tapi di tahapan tengah-tengahnya adalah ketika kalian sudah melakukan mengisi form tadi dan mendisclose informasi data diri dan lain-lain tadi, otomatis kami bekerja akhirnya, bisa bekerja. Jadi si anak ini tuh kenapa? Kenapa? Apakah dia punya masalah keluarga, punya masalah ABC dan lain-lain? Kita bisa masuk ke wilayah itu. Jadi tidak serta-merta langsung ada tindakan ODO ini enggak bisa kayak gitu. Di tengah-tengah itu kami harus bekerja untuk apa namanya ya, memperbaiki dulu. Jangan-jangan masalahnya adalah masalah asmara misalnya atau masalah interaksi dengan teman peer grupnya atau yang lainnya. Tapi kalau tidak ada data yang dibuka, kita tidak bisa bekerja. Intinya itu. Tidak, kalau tidak ada data yang dibuka, misalnya, oh ternyata si anak ini misalnya tuli, karena dia tuli, dia dianggap tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya misalnya. Eh, Ternyata masalahnya itu. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa eh, datanya dibuka bahwa dia adalah seorang tuli, kita tidak bisa memberikan layanan untuk memperbaiki itu tadi. Gitu. Intinya adalah di tengah-tengah itu perlu ada data yang dibuka dulu gitu ya. Data diri yang dibuka dulu, baru kemudian apa namanya layanannya bisa diberikan. Kira-kira semacam itu, eh, Cinta dan Nastai. Ya, siap, makasih Mas Lutfi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita mulai mengisi consent formnya. Ya, ada. Oke, baik. Jika tidak ada, monggo Mas Nestain bisa mulai share eh, link consent formnya gitu. Baik, Mbak. Bisa di grup atau bisa di chat sini juga nggak apa-apa. Saya kirim di chat box. Betul kan? Oh ya, betul. Silakan bisa diklik linknya di chat box. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan langsung eh, atau enggak mungkin nanti kalau masih ada yang bingung atau mungkin ingin bertanya secara pribadi bisa ditanyakan ke emailnya PLD atau di WhatsAppnya PLD sesuai yang tertera di deskripsi ya.
Ya, Agnia, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik Saya Kak rasa Agni. sudah sih, Mas. Dan mungkin untuk linknya itu dikirim lagi ke grup, G. Terima kasih. Oh iya, nanti setelah ini nanti akan dikirim di grup karena kan tidak semua ikut ini tadi. Ya, baik. Maaf izin bertanya, apakah boleh? Ya, Agnia. Monggo Agnia. Iya, mungkin tadi saya lewat atau bagaimana saya eh, eh, ini ya, di bagian sebentar. Di bagian jenis lembaga atau perorangan ini yang buat dokter sama psikolog atau psikiater ini psikolog psikiaternya secara umum atau cuma Nah, di nggak, itu dokter, psikolog, sama psikiater yang terintegrasi sama di Brawijaya. Jadi kan ada itu loh, Badan Konseling PKM, Badan Konseling Mahasiswa yang ada di bawahnya Warek 3. Nah, biasanya kan kalau misalkan ada beberapa kondisi tertentu itu direkomendasikan ke dokter, ke psikiater, seperti itu. Nah, rekomendasinya adalah dari mereka. Nanti dokter dan psikiaternya merujuknya dari dokter dan psikiater yang ada dari si PKM itu. Gitu, Agnia. baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Biasanya dokter sama psikiaternya sih orang-orang UB sendiri sih, gitu. Jadi makanya datanya kan memang akan terkeep di lingkungan kampus juga, gitu. Meskipun nanti misalkan dokter atau psikiaternya pergi ke rumah sakit, ke RSSA misalkan, tapi dokter dan psikiaternya itu adalah dokter psikiater yang memang adalah orang-orang UB sendiri, gitu.
Sudah masuk berapa jawaban, Mas Nastain? Saya cek dulu Mbak ya. Baru 7 yang masuk. Oke, kita tunggu teman-teman ya untuk ngisi ya. Ada yang kesulitan mengakses kah, teman-teman? Aman Ibu, alhamdulillah. Siap. Hai Ayu. Halo Ibu. Punten Ibu Sinta, ada yang mau bertanya Bu? Iya. Iya, siapa? Nur Aziziyah. Oh iya, sorry, saya pompong pegawaiannya ada. Sorry. Monggo sih ya. Ini Zia kan ya? Oh, tulis. Oke.
Tes, tes, tes. Apakah sudah masuk suaranya? Bisa. Tes, tes. Oke, baik. Sudah terdengar. Baik, saya mau izin tanya. Sebenarnya saya bingung nih. Form ini seperti banyak, pilihannya saya bingung. Ini sebenarnya untuk apa? Jadi kan banyak seperti pilihan-pilihan yang harus diisi. Nah, di dia sendiri masih bingung. Beda, sorry. Boleh diulang kah? Putus-putus suara. Oke, saya ulangi dulu. Tadi pertanyaannya, karena cukup banyak yang harus diisi. Sebenarnya dari dia sendiri masih bingung gitu. Seperti tujuannya untuk apa, diisinya seperti apa, gitu. Oh, oke. Zia tadi apakah joinnya terlambat ya, Zia ini? Zia tadi apakah masuknya terlambat atau enggak? Iya, Ah, belum pantesan. makanya bingung. Iya, Zia. Jadi sedikit mengulang ya ini ya. Jadi data-data itu kenapa butuh dibuka, butuh untuk disampaikan kepada orang-orang yang mengaksesnya itu nanti kan di situ. Tadi Zia sudah lihat ya, ada beberapa eh, pihak yang bisa mengakses datanya Zia. Nah, fungsinya apa? Macam-macam, mulai dari untuk memberikan akomodasi yang layak, kemudian memberikan disability awareness untuk si pengakses data itu sendiri, misalkan dosennya Zia atau dosen PA-nya Zia, seperti itu. Nah, terus yang lain lagi juga, misalkan gitu ya, Zia ada Zia atau teman-teman lain ada kondisi yang mungkin tidak bisa kita prediksikan ke depannya, gitu, dan butuh data tersebut. Gitu. Orang-orang yang ada di dalam lingkup UB yang memang terdaftar tadi, yang ada di daftar siapa saja yang boleh mengakses tadi, itu bisa mengakses datanya Zia sesuai dengan perlindungan data yang akan kami lakukan. Jadi kami tetap akan melindungi data Zia seperti itu. Dia butuh eh, kesediaan Zia untuk mengungkapkan informasi, tetapi bukan berarti kami akan mengirimkan semua informasi ke siapapun, tidak. Tapi informasi ini akan kita pilih, akan kita tentukan gitu ya, siapa yang bisa mengakses, siapa yang kemudian boleh mendapatkan informasi dari data Zia tersebut. Begitu sih. Ya, bisa dipahami sih ya. Oh iya, Ya. baik, bisa dipahami. Mungkin mau bertanya lagi, jadi form ini tuh diberikan jadi isinya jadi dipilih akan untuk rumah sakit saja yang boleh ditempel gitu. Jadi salah satu saja yang dipilih dari berbagai pilihannya atau bisa lebih dari satu Eh, dari data yang dibagikan cuma 4 itu saja sih Zia, karena data yang ada di kita ya cuma 4 data itu saja. Jadi kalau misalkan Zia mau menambahkan informasi di luar 4 data tersebut, nanti akan kita diskusikan di waktu yang lain. Karena yang memang dibutuhkan, yang memang urgent itu adalah 4 data tersebut. Data diri, data disabilitasnya, kemudian asesmen, seperti itu. Itu yang kemudian dibutuhkan. Ada 4 tadi ya, saya lupa. Asesmen dan, sebentar, saya lupa. Asesmen kondisi disabilitas dan juga asesmen kebutuhan layanan. Jadi cuman cuman 4 data informasi tadi yang diberikan ke
eh, ke lembaga atau perorangan yang akan mengakses data tersebut. Seperti itu. Oh iya, baik. Oke, siap. Silakan diisi ya, Sia ya. Iya, terima Sama-sama. kasih siapa. Sudah berapa, Mas Nastain? 'Mas Nastain sudah berapa orang yang masuk? 16, Mbak. Ya. Ayo, teman-teman, silakan diisi ya. Ini saya share di Oh, grup juga ya. oh, oh, oh. Yang di sini sudah pada isi semua atau belum? Atau ada yang masih belum mengisi kah, teman-teman? Ayo, udah. Agnia udah kah? Saya sudah, Bu. Agni, siap. Saya belum, Bu. Johanna, Soalnya ada Karen beberapa, belum. ya, soalnya ada Oke. beberapa orang informasi tentang orang tua itu yang itu secara spesifik harus nanya mereka mau atau tidak atau lebih kayak lebih baik ke ayah saya atau ke ibu saya. Oh, Tapi oke. saya isi, Bu. Oke, Jadi oke, mungkin oke. mereka sudah pulang jam 4 atau jam 5 baru saya isi. Tidak apa ya, Bu ya. Terima kasih, Oke, Bu. oke, 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 oke. Oke. Dan ada sudah submit. Sabrina udah, Zandana udah. Oke, berarti kayaknya di sini udah submit semua ya, kecuali teman-teman yang di ini ya. Johanna udah masuk atau belum, Johanna? Udah di, Sudah, Ibu. Sudah udah ya, diisi Jo, ya? tadi. Oke, Ya. thank you, Jo. Ataya masih belum bisa ngisi. Umar, Umar udah ngisi atau belum? Udah. Umar udah. Umar Wiranegara, sorry. Ono loro Umar dan Omar, sorry. Umar Wiranegara sudah isi atau belum? Anissa udah. Adrian, Saya sudah isi, Bu. Umar sudah oke. Adrian, Fakri dan Umar udah oke, siap. Muhammad Fadli, Konsulita juga udah oke. Sabrina,
Syafaat udah ngisi kah? Syafaat? Sadam sudah ngisi? Oke, Syafaat udah. Oke, berarti kayaknya sebenarnya yang belum mengisi itu adalah yang nggak datang hari ini sepertinya ya, Mas Nestain dan Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, mungkin bisa kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktu yang sudah diberikan oleh teman-teman. Sehat selalu teman-teman. Kita bertemu minggu depan. Insya Allah minggu depan kalian sudah mulai perkuliahan lagi. Mungkin ada musuh nggak ya Mas ya? Oh nggak ada. Mungkin ada penutup dulu dari Mas Lutfi. Monggo Mas Lutfi silakan. Dari para medis yang pernah di sini, yang menggunakan alat ini, baik perawat, bidan, ataupun Mas, Mas Lutfi monggo silakan penutupnya. Mau ada satu kata, ada kata-kata mungkin dari Mas Lutfi. Cukup Sin. Oke, siap. Oke, baik teman-teman. Eh, sudah selesai dulu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu lagi di kantor SLD seperti biasa, ngumpul bareng seperti biasa ya. Good luck. Semoga semester depan Mbak, jadi foto semester. bareng dulu, Mbak. Oh ya, foto bareng teman-teman ternyata ya. Yang foto siapa, Mas? Saya, Mbak.